Penuh semangat para konten kreator dan chef jebolan MasterChef Indonesia memasak berbagai menu untuk masyarakat di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan yang digelar Meta dan Star Hits berkolaborasi dengan MNC Peduli menghasilkan 500 porsi makanan dengan berbagai menu untuk berbuka puasa bagi masyarakat. Pastinya adalah dengan acara ini semoga menjadi sebuah inspirasi ya bagi orang-orang sekitar gitu ya, karena misi dari acara ini adalah kita ingin memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan, saling berkolaborasi. Acaranya harapannya sukses dan juga berbagi kepada 5 pantai asuhan, kurang lebih 500 orang yang datang untuk saudara-saudara di saat bulan Ramadan ini bukber rame-rame dengan konten kreator kan seru. Selain dibagikan untuk masyarakat sekitar yang hadir, makanan juga diantarkan langsung ke 5 panti asuhan, yakni Panti Sosial Asuhan Anak Yayasan Al-Fatihah Harun Al-Rashid, Yayasan Yatim Piatu Al-Hawi, Panti Asuhan Riyadul Jannah As-Salafiyah 1, Panti Asuhan Yatim dan Duafa Al-Amanah Nusantara Condet, dan Panti Asuhan Al-Ikhwaniyah. Sangat berbahagia, sangat bermanfaat untuk anak-anak kami yang tinggal di Yayasan Al-Amanah Nusantara ini, karena mereka memang harus dibantu sebab latar belakang mereka banyak sekali kekurangan mereka. Ya, semoga di bulan yang penuh berkah ini kita berbagi bersama dan berharap ini juga dapat memberikan semangat kepada masyarakat atau panti asuhan. Kerjasama antara Meta, Star Hits, dan MNC Peduli ini diharapkan menjadi kerjasama yang dapat menginspirasi setiap orang untuk saling berbagi kepada sesama. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Leman, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan truk mengantri di seluruh dermaga Pelabuhan Merak, Banten hingga pagi hari ini. Hal ini dikarenakan seluruh kendaraan mulai diwajibkan memasuki Pelabuhan Ciwandan pada esok hari. Pihak ASDP Pelabuhan Merak juga telah menambah kapasitas tempat parkir yang mampu menampung 5.000 truk. Sejak malam hingga Jumat pagi tadi, 7 dermaga di Pelabuhan Merak dipenuhi dengan ribuan truk. Antrean panjang truk dimulai dari depan dermaga eksekutif hingga dermaga reguler. Kemacetan juga disebabkan kendaraan truk menghindari jalur menuju Pelabuhan Ciwandan yang dimulai pada Sabtu 15 April 2023 esok hari. Antri aja. Sejak jam berapa tadi antri, Bang? Ya, sekitar jam. Masuk sini sekitar jam 7 ya. Tapi udah ramai seperti ini ya? Iya. Tercatat sebanyak 1.875 kendaraan truk besar dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni, Lampung. Untuk mengantisipasi jumlah lonjakan antrean truk, pihak ASDP Pelabuhan Merak telah menambah kapasitas tempat parkir yang mampu menampung 5.000 unit kendaraan. Saya bisa memahami di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh pelabuhan ASDP di sini yang hanya ada 7 pasang dermaga, sedangkan jumlah kapal sebelumnya 71, sekarang 65, itu pun setiap hari kapal-kapal ini tidak bisa beroperasi semua. Selama arus mudik Lebaran 2023, pihak ASDP Pelabuhan Merak juga telah menyediakan posko gabungan dan posko kesehatan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana situasi pemudik di Pelabuhan Merak, Banten? Telah terhubung bersama kami rekan Ahmad Muharlin. Selamat sore Muharlin, apakah sudah terpantau kepadatan pemudik di sana? Ya baik, April dan juga pemirsa melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, di mana pada 8 hari sebelum Hari Raya Lebaran ini masih terlihat belum terjadi kepadatan atau kemacetan di pintu-pintu masuk dermaga. Kendaraan sendiri masih didominasi oleh truk-truk besar pengangkut logistik. Pihak ASDP sendiri memprediksi puncak peningkatan pesat akan terjadi pada hari keempat dan hari kedua Lebaran. Dalam upaya mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak, Banten ini, pada tahun ini Kementerian Perhubungan telah membuat jalur penyeberangan baru, yaitu Pelabuhan Ciwandan, yang sudah dirilis akan mulai beroperasi terhitung tanggal 15 esok hari, yang dimana Pelabuhan Ciwandan ini akan dialokasikan sebanyak 5 dermaga
yang akan dikhususkan untuk para pemudik yang akan menggunakan kendaraan bermotor serta truk-truk besar pengangkut logistik. Lalu nanti juga akan diberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di tol Tangerang Merak Banten untuk juga mengantisipasi penumpukan kendaraan yang akan menuju Dermaga. Melihat pergerakan kendaraan dan penumpang di lintasan tersibuk yaitu Pelabuhan Merak Banten serta Pelabuhan Bakauheni Lampung, pihak ASDP ini menganjurkan bagi para pemudik untuk membeli tiket secara online yang sudah bisa dipesan sejak 2 bulan lalu hingga sekarang. Mengingat sudah tidak adanya penjualan tiket secara langsung di Pelabuhan Merak Banten. April dan juga pemirsa, tentunya kami akan terus memperbarui informasi seputar arus mudik 2023 selama 18 hari ke depan kepada pemirsa setia iNews TV mengenai situasi kondisi arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak Banten dan arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali ke April. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin sudah melaporkan seperti apa kepadatan begitu ya. 7 hari jelang Lebaran di Pelabuhan Merak ternyata sudah mulai padat tapi juga masih kondusif di sana. Terima kasih banyak Muharlin. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, H-7 Lebaran Idul Fitri pada para pemudik mulai memadati stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat. Sebanyak 2.300 tiket terjual hari ini. Stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik jelang Lebaran Idul Fitri 2023. Sebanyak 2.300 tiket terjual hari ini. Diprediksi lonjakan pemudik akan terus meningkat mendekati hari Lebaran. PT Kereta Api Indonesia juga telah menyediakan sebanyak 1 juta tiket serta penambahan 303 armada kereta api untuk perjalanan mudik ke kota tujuan masing-masing. Ya, volume kendaraan juga mulai terpantau ramai lancar di gerbang tol Cikarang Utama. Para pemudik mulai melakukan perjalanan pulang kampung ke kota tujuan masing-masing. Terpantau volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah melewati gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat. Dari pagi hari tadi, volume kendaraan terpantau ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman dan untuk mengetahui pantauan lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama juga sudah ada rekan Ayano Fos. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Nata terlebih dahulu, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah banyak pemudik yang melakukan pulang kampung? Ya, baik April dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada sore hari ini semakin sore semakin ramai. Tampaknya di belakang saya ini telah terjadi penumpukan dari masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju ke kawasan kampung halaman yang masing-masing dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Dan dapat kami sampaikan untuk hari ini sendiri sudah lebih dari 2.000 tiket kereta api jarak jauh terjual, dan berdasarkan data yang kami peroleh dari PT KAI Daob 1 Jakarta per tanggal 14 April 2023. Untuk hari ini sekitar 19.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, sementara untuk stasiun Gambir ini sudah terpantau lebih dari 12.500 calon penumpang. Kemudian ada pun rata-rata dari tujuan keberangkatan yang paling banyak diminati oleh para masyarakat untuk melakukan perjalanan, yakni tujuan daerah Yogyakarta, kemudian Purwokerto, Solo, Semarang, Malang, dan juga Surabaya. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, saat ini juga ada beberapa tambahan petugas dari PT KAI yang fungsinya untuk membantu atau mengurai, seperti contohnya ada porter yang semakin banyak untuk melakukan membantu para masyarakat yang membawa barang dan lain-lain. Kemudian ada pun persyaratan yang harus dilakukan oleh calon penumpang untuk sebelum melakukan perjalanan. Yang pertama adalah untuk yang berusia di atas 18 tahun wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster. Sementara untuk yang berusia 13 tahun hingga 17 tahun wajib vaksin kedua. Dan untuk anak-anak usia 6 tahun hingga 12 tahun jika belum divaksin wajib membawa surat keterangan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat. Kemudian untuk jumlah pemudik ini akan diprediksi terus bertambah seiring berjalannya waktu hingga dengan H-2 atau H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian untuk mengetahui seperti apa situasi di gerbang tol Cikampek Utama, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Aya Nufus. Aya, silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih Nata. Selamat sore April dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan situasi dan juga kondisi terkini terkait dengan lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 ini masih terpantau normal, kondusif dan juga tidak ada terjadinya kepadatan yang cukup berarti. Namun dapat kami pantau juga dari gerbang tol Cikampek Utama ini dinominasi oleh kendaraan angkutan barang, yang mana memang dari informasi dari pemerintah begitu nantinya akan ada pembatasan bagi kendaraan angkutan barang yang akan diterapkan pada tanggal 18 hingga 21 April 2023 mendatang, yang mana ini dilakukan guna mengoptimalkan nantinya apabila terjadi kepadatan atau volume arus lalu lintas yang akan terjadi pada puncak arus mudik mendatang. Sementara itu untuk skema lalu lintas yang nantinya akan dilakukan dari pemerintah melalui pihak kepolisian, Jasa Marga dan juga Kemenhub begitu, tadi Wakapolda Jawa Barat begitu sempat melakukan pengecekan, yang mana pengecekan ini dilakukan secara berkala, yang dilakukan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang mana Wakapolda tadi sempat menyampaikan begitu informasi terkait dengan penerapan skema lalu lintas, yang mana ini nantinya akan dilakukan mulai tanggal 18 April 2023, yang mana untuk kontraflow sendiri ini akan dilakukan mulai dari kilometer 70 Cikampek, kemudian juga untuk one way ini nantinya akan dilakukan mulai dari kilometer 57 Cikampek. Dan untuk skema lalu lintas ini sendiri nantinya akan dilakukan berdasarkan dengan diskresi kepolisian. Ini artinya akan dilakukan secara situasional begitu, berdasarkan dengan pantauan lalu lintas yang terjadi di hari-hari tertentu sesuai dengan kepadatan dan juga volume arus lalu lintas yang nantinya akan terjadi. Dan untuk sementara itu pihak kepolisian akan terus melakukan pengecekan volume sementara mulai dari Jakarta bagian barat di barat menuju ke timur begitu, tepatnya sampai ke kilometer 414 Kali Kangkung ini masih terpantau normal untuk kepadatan arus lalu lintas. Namun masyarakat yang ingin melakukan mudik lebih awal ini dihimbau untuk agar berhati-hati mengingat cuaca juga ini tidak dapat diprediksi seperti hari ini, tepatnya cuaca hujan begitu. Jadi untuk masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mengingat keselamatan adalah hal yang paling utama. Demikian. Terima kasih Aya Nufus melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek, dan juga sebelumnya ada Nata Arman melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan.